Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami sangat mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar, kami berada sebagaimana kami ada. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menyembah Tuhan Yesus karena nama Tuhan Yesus yang layak dipuji, dimuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan orang percaya. Maka Tuhan, pagi ini kami percaya ketika kami cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Kami imani firman Tuhan membawa berkat, damai sejahtera. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar pagi ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, mujizat Tuhan terjadi bagi orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil, yang terikat dilepaskan dari yang jahat, yang kekurangan Tuhan berkati. Berlimpah kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Darah Yesus tutup bungkus kami, sembuhkan kami, ampuni kami, bahkan juga selamatkan kami, sempurnakan hidup kami. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus mengurapi kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati, disayang Tuhan, sama-sama dengan sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Kita beribadah pada Tuhan, kita melayani Tuhan. Kita masuk di minggu yang baru, di bulan yang baru, dan kami menyambut saudara Bapak Ibu sekali lagi yang beribadah kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara? Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Minggu baru, bulan baru, berkat baru, amin. Puji Tuhan, ada pengharapan baru dalam Tuhan, amin. Ada sukacita baru, ada mujizat yang baru. Saudara dan saya diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Maka saudara dan saya kita masuk di bulan yang baru dengan sukacita, dengan ucapan syukur, ya, dan percayalah penuh kalau Tuhan tolong kita di bulan yang lalu, Tuhan yang sama juga akan menolong saudara dan saya di bulan yang baru ini. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi boleh kasih senyum kanan kiri, jabat tangan di sekitar saudara, bilang sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, happy Sunday, God bless you. Selamat beribadah saudara yang di live streaming, saudara di Gading Nias. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya saudara, dan hari ini mari bersama-sama kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Ya saudara, sebagaimana saya sampaikan bulan baru, berkat baru, saya berdoa di bulan baru kita masuk dengan hati yang baru. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hati yang baru. Ya, karena hati adalah sumber kehidupan. Ya saudara, karena dari hati terpancar kehidupan. Dari hati terpancar, ya saudara, sukacita di dalam hidup saudara dan saya. Kalau hatimu sukacita, saya percaya hidupmu pasti sukacita. Amin. Kalau hatimu benar, hatimu tulus, baik, ya di hadapan Tuhan, saya percaya hidupmu pasti juga Tuhan tolong. Katakan amin. Kalau hatimu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, saya percaya doa-doa kita pulang dari beribadah pasti dikabulkan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Haleluya. Maka sama-sama yuk kita lihat Alkitab kita bersama-sama dalam Kejadian pasalnya yang keempat. Kejadian pasalnya yang keempat, ayat yang ketiga sampai dengan ketujuh. Puji Tuhan. Kejadian pasalnya yang keempat, ayat 3 sampai 7. Saudara yang bawa Alkitab, gampang buka Alkitabnya. Kejadian itu paling di depan. Ya saudara, paling awal ya, kitab di depan saudara. Ayat 3 sampai 7 ya saudara, sama-sama kita akan perhatikan. Saya baca 3 sampai 5, nanti 6 dan 7-nya kita baca bersama-sama. Puji Tuhan. Ya saudara yang mau mencatat firman Tuhan, silakan siapkan catatannya. Semua yang sudah sampai di sana bilang, aku pasti diberkati. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6, kita baca sama-sama 6 dan 7. 1, 2, iya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, berkuasa atasnya. Amin. Berkuasa atas apa? Atas dosa. Alkitab katakan, ya saudara, berkuasa atasnya. Artinya, saudara dan saya mari kita berjuang, mari kita berusaha, kita menang atas dosa. Katakan amin. Iya saudara, dosa adalah sesuatu yang terjadi saudara, mulai dari awal manusia diciptakan saudara. Dosa sudah ada dari Adam dan Hawa. Ya saudara, tapi karena kasih kebaikan Tuhan, dosa menghalangi hubungan Allah. Sekali lagi saudara, ya dengan manusia, ya bahkan juga ya manusia tidak bisa ya mengerti atau mengalami tentang kebaikan Allah. Tapi karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya saudara, agar barang siapa yang percaya, ya siapa yang mau percaya, siapa yang mau menerima tidak binasa, ya menerima anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya, kita juga yang percaya, kita tidak binasa. Katakan amin. Kita beroleh keselamatan kekal dari kerajaan sorga. Amin. Ya saudara, maka saudara bicara firman Tuhan pada pagi hari ini, kita melihat ada Kain dan Habel. Ya saudara-saudara, pasti ini cerita sekolah minggu saudara. Kain dan Habel ini ya saudara kita sudah pernah dengar ya saudara pasti. Tapi pagi ini kita akan belajar saudara Bapak Ibu ya, bahwa Kain ini kakaknya Habel. Habel adiknya Kain, mereka bersaudara. Ya saudara, mereka ini siapa? Mereka ini adalah anak-anaknya dari siapa? Dari orang tuanya apa pendeta? Ya iyalah, Adam Hawa, iya betul saudara. Kayak ragu-ragu saudara kayak jawabnya saudara. Iya saudara, maka ya Kain dan Habel ini mereka bersaudara, kakak beradik saudara. Ya, maka saudara selayaknya saudara harusnya mereka saling mengasihi, saling mengampuni, ya saling mendoakan, saling mendukung, ya saling mensupport. Tapi yang terjadi saudara bahwa Kain ya ketika jadi Kain sama Habel ini saudara mereka berdua datang kepada Tuhan ya dan mereka mempersembahkan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka miliki ya dari Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka sama-sama mempersembahkan, sama-sama bilang mempersembahkan. Ya, mempersembahkan apa yang mereka miliki dari Tuhan. Ya, dan seperti yang tadi kita sudah baca, kita sudah lihat, ya persembahannya Kain dan Habel ini, ya satu yang diterima, satu enggak. Nah kita akan lihat saudara-saudara mungkin pasti udah tahu lah ya, Kain itu gimana, ya saudara, Habel itu bagaimana setelah persembahannya, ya saudara, satu diterima, satu tidak diterima. Tadi kita juga sudah baca, Kain tidak diindahkan oleh Tuhan persembahannya, sementara Habel itu diterima oleh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara Bapak Ibu ada sebagian yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu, tapi malah pagi hari ini mari kita sedikit review. Ya saudara, kenapa persembahannya Kain itu tidak diterima? Karena Kain, Alkitab tadi katakan saudara ayat ketiga, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil, ya saudara, apa yang dia miliki, hasil tanah itu. Kain itu petani, ya dia sedikit latar belakang. Habel itu adalah gembala domba. Ya, jadi mereka berdua punya latar belakang pekerjaan yang berbeda. Yang satu petani, tanah, ya saudara, bahkan padi mungkin rumput gitu saudara di ladang. Yang satu hewan, ya menggembala domba. Ya Kain membawa setengah dari hasil miliknya. Sementara sementara Habel membawa hasil yang terbaik, ya saudara, yang dimilikinya. Ya Kain tidak membawa yang terbaik kepada Tuhan. Kain tidak mempersembahkan yang terbaik. Alkitab yang catat, setengah dari hasil tanah. Ya saudara, Tuhan mau saudara dan saya hari ini, apa yang kita pelajari, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Ya saudara, sama-sama bilang sama saya, yang terbaik kepada Tuhan. Iya, iya saudara. Maka hari ini saudara konteksnya adalah persembahkan hidupmu, persembahkan seluruh hatimu kepada Tuhan. Iya saudara. Kenapa? Karena hati adalah bagian yang terpenting dari hidup manusia. Iya saudara, seseorang ketika mempersembahkan hatinya yang terbaik untuk Tuhan, seutuhnya untuk Tuhan, maka saya percaya saudara, Tuhan yang tidak pernah kekurangan untuk memberkati, menolong saudara dan saya. Dia selalu memelihara kita, Dia selalu memberkati kita, Dia selalu akan menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau saudara setengah hati sama Tuhan, ya saudara, maka saudara ini yang terjadi, tidak diterima oleh Tuhan.
Ya saudara, Habel mempersembahkan yang terbaik. Apa yang terbaik? Di ayatnya yang kelima saudara, ayat keempat, maaf maksud saya, korban persembahan anak sulung kambing dombanya, boleh ditampilkan, yakni lemak-lemaknya. Ya saudara, ini yang terbaik saudara yang ditampilkan atau dipersembahkan oleh Habel saudara. Yang pertama kita perhatikan, ya saudara, korban persembahan anak sulung kambing domba. Bicara anak sulung, itu bicara terbaik. Ya saudara, dan dikatakan di sana saudara, ditulis bukan kata saya, ditulis di sana saudara bahwa lemak-lemaknya dalam perjanjian lama, dalam budaya kehidupan orang Ibrani, lemak itu artinya, ya saudara, itu bagian terbaik. Ya saudara, pagi ini sama-sama yuk kita lihat dulu saudara. Saya catat di sini, ya. Kenapa? Ya beberapa alasan kenapa Allah menerima persembahan korbannya yaitu Habel, ya bagian lemak-lemaknya, ya saudara. Apa makna rohani yang pertama? Ya, lemak-lemak itu saudara simbol penghormatan tertinggi kepada Allah. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa lemak-lemak dari kambing domba, ya saudara, itu adalah yang tertinggi kepada Allah, simbol penghormatan tertinggi kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu berharga. Ya saudara, karena lemak-lemak itu bagian terbaik dari domba, jadi berharga. Ya saudara, untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, simbol penyucian dosa. Ya saudara, simbol penyucian dosa ini artinya apa saudara? Bahwa ketika lemak-lemak itu dibakar, aromanya atau wanginya itu naik ke atas, ya sehingga membuat hati Allah berkenan. Ya, yang ketiga saudara, ya bahwa korbannya Habel, khususnya bagian lemak-lemaknya itu diterima, mengajarkan ketaatan dan pengorbanan. Ya saudara, kepada Tuhan. Dia tidak kasih yang setengah, dia tidak kasih yang separuh, ya saudara, tapi dia memberi yang terbaik, dia mengutamakan Allah. Amin. Sama-sama bilang sama saya, mengutamakan Tuhan. Ya, Habel mengutamakan Tuhan, makanya dia kasih yang terbaik, ya lemak-lemaknya. Ya saudara, jadi memang pada perjanjian lama saudara Bapak Ibu, ya bahwa domba yang diterima untuk persembahan korban kepada Tuhan itu adalah domba yang baik, yang putih, yang tak bercacat, ya saudara, yang domba jantan, ya domba sulung, domba jantan yang kelihatannya gemuk, yang banyak lemaknya, ya kira-kira mirip seperti yang saudara sedang lihat lah. Ya, itu yang berkenan di hadapan Tuhan loh. Ya saudara, itu memang di perjanjian lama bilangnya begitu saudara. Ya di dalam budaya orang Ibrani, ya karena sekali lagi bahwa ya kalau zaman sekarang itu beda konteks mungkin saudara ya. Tapi dalam konteks rohani, ya firman Tuhan mengatakan yang keempat, yang terakhir, bahwa apa saudara, persembahan Habel diterima ya karena lemak-lemaknya itu adalah lambang kekudusan dan pemisahan. Ya, ketika dipersembahkan korban bakarannya, lemak-lemaknya itu saudara kepada Tuhan, hati Tuhan disenangkan, hati Tuhan berkenan kepada Habel, ya bahwa itu lemak itu nggak boleh dimakan, jadi dikhususkan atau dipisahkan. Nah itu artinya saudara sebagai yaitu pengudusan atau pemisahan, ya saudara, bahwa yang terbaik untuk Tuhan. Ya saudara, ketika Tuhan ditinggikan, diutamakan, ya saudara, diprioritaskan di dalam hidup saudara dan saya percaya apapun yang menjadi doa kita, Tuhan pasti kabulkan, Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti beri mujizat bagi saudara dan saya yang percaya mujizat terjadi. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Ya saudara, nah hari ini kita belajar ya bahwa Habel itu tahu menyenangkan hati Tuhan. Kain, ya saudara, mohon maaf, hatinya setengah-setengah kepada Tuhan, ya. Maka ketika tidak diterima, hatinya panas, hatinya marah, hatinya muram. Ya saudara, alih-alih untuk bukannya dia bertobat, bukannya dia mengkoreksi diri, introspeksi diri, datang kepada Tuhan, maaf Tuhan, ampun Tuhan, jika ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya aku bertobat Tuhan, aku mau berubah. Kalau orang bilang siap salah Tuhan, ya kan saudara, Tuhan, ya aku mau lebih baik, ya aku mau ya lebih berkenan di hadapan-Mu, ya saudara. Tapi dia tidak ya datang kepada Tuhan, ya dia tidak datang bertobat kepada Allah. Ya malah dia mengajak adiknya si Habel ini, ya sudah pergi ke jauh, ya sudah, mari kita pergi ke ladang apa ke padang gitu saudara. Ya pokoknya tempatnya jauh dari rumah mereka, dan akhirnya apa? Ya saudara pasti tahu ya bahwa Habel dibunuh oleh Kain.
Ya, saudara. Apa yang terjadi? Ya, saudara, ada dampaknya, saudara. Ya, yang terjadi, singkat cerita, saudara bisa baca di Kejadian pasalnya yang keempat, bahwa singkat cerita, saudara, Kain dikutuk, Kain diusir, ya saudara, dan dia mengembara, saudara, ya, dan kehidupannya, ya mohon maaf, saudara, menderita. Saudara dan saya, kita lihat bahwa ketika hati panas, ketika hati tidak terima, ketika hatinya marah, ya saudara, dengan peristiwa, dengan kejadian sesuatu, sebenarnya itu adalah celah, ya saudara, bagi manusia, di mana iblis sudah mengintai. Makanya tadi ayatnya yang keberapa tadi, saudara? Ayatnya yang ke-7, ya saudara, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, dosa, si iblis, si singa, ya saudara, yang berjalan mengaum-ngaum itu, saudara, si ular tua sudah mengintip di depan pintu. Untuk apa? Untuk menjatuhkan orang Kristen. Ya saudara, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dimulai dari apa? Dimulai dari hati. Ya saudara, ini sebabnya saudara dan saya, kita harus punya kualitas hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya saudara, siapa yang percaya ya bersama dengan Tuhan, Tuhan pulihkan hatinya. Tuhan sanggup berkati, berikan hati yang baru. Katakan amin. Ya saudara, kita kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul kualitas hati orang percaya. Ya, sama-sama bilang sama saya, kualitas hati menentukan masa depan saya. Ya saudara, kualitas hati orang Kristen. Kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini, saudara. Ya, kualitas hati yang bagaimana, dilihat dari apa. Ya saudara, hati kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini bagi setiap kita, bagi saudara dan saya. Mari kita masuk di bulan yang baru dengan hati yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi, karena hati adalah sumber kehidupan. Ya saudara, mau lihat masa depanmu baik, mau lihat kehidupanmu baik, mari kita atur hati kita baik. Ya saudara, mari kita bawa hati kita serahkan kepada Tuhan. Sama-sama kita belajar. Kualitas hati yang berkenan kepada Allah dapat kita pelajari dari beberapa hal ya berikut ini. Yang pertama, seberapa mampu kita menerima yang namanya nasihat. Ya saudara, kualitas hati yang berkenan di hadapan Tuhan dilihat dari seberapa mampu kita menerima nasihat atau teguran. Ya, banyak orang hebat, banyak orang berhasil, banyak orang luar biasa di dalam bidangnya kehidupannya, tapi kayaknya nggak banyak orang yang mau menerima nasihat atau masukan. Ya saudara, nggak banyak orang yang mau terima, ya saudara, mungkin evaluasi, ya saudara, input. Ya saudara, ya saya banyak ketemu sama orang yang hebat, saudara. Ya, tapi ketika mereka melihat ada nasihat, ada input, ya biasanya orang langsung ngeles gitu, saudara. Biasanya orang langsung ke kiri, ke kanan, ya saudara. Jarang sekali orang yang terima kasih ya atas masukannya. Oh terima kasih, ya saya bersyukur gitu. Terima kasih ya untuk apa? Untuk ya mungkin komentarnya, tanggapannya ya. Karena apa saudara? Saudara dan saya ketika kita menerima masukan yang baik, bahkan mungkin yang gak baik juga, ya saudara-saudara dan saya, kita serahkan kepada Tuhan. Ya saudara, sama-sama bilang sama saya, serahkan kepada Tuhan. Ya, ketika saudara dan saya serahkan kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menguatkan hatimu. Amin. Tuhan akan memampukan hatimu dan hatiku. Kita lihat sama-sama Filipi pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Alkitab katakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat dalam Tuhan Yesus, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat ketiga, sama-sama yuk kita baca 2, 3, iya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Haleluya. Seseorang yang menerima nasihat, menerima masukan, ya dari sesamanya, bahkan dari Tuhan, dari firman Tuhan. Ya, atau mungkin biasanya kalau bahasa lainnya teguran firman Tuhan, biasanya kita sering dengar gitu saudara ya. Adalah orang yang rendah hati. Ya saudara, yang menerima nasihat, menerima masukan adalah orang yang rendah hati. Katakan amin. Ya saudara, dan Alkitab katakan orang yang rendah hati adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya saudara, ketika kita menghadapi tantangan, persoalan, ya saudara, pastikan saudara dan saya serahkan hati kita kepada Tuhan. Karena sekali lagi saudara, ya memang ini hati kita, punya kita. Ya saudara, tapi tanpa Tuhan,
saudara dan saya kita nggak mampu untuk apa? Menghandle hati kita. Ya, saudara. Kenapa? Karena di hati itu banyak sekali yang namanya sama seperti pikiran, banyak sekali yang namanya racun, banyak sekali yang namanya ya ada ya masuk suara dari kanan dari kiri, ya saudara. Bahkan melihat satu kejadian, aduh ya kayaknya ini orang yang nggak mungkin deh jadi baik, ya kan saudara. Akhirnya apa saudara? Akhirnya hatinya jadi keras. Akhirnya hatinya jadi apa saudara? Akhirnya hatinya jadi tertutup. Tidak mau menerima orang yang mungkin sudah ya berubah atau bertobat. Ya, saya ketemu sama satu orang, ibu-ibu kemarin satu minggu lalu. Ya saudara, di Bekasi saudara, ibu ini berkata, ya Pak Pendeta, ya tolong doakan keluarga saya. Tolong doakan ya suami dan anak-anak saya. Supaya ya keluarga kami dipulihkan. Awalnya ya ibu ini mengatakan demikian, supaya keluarga kami dipulihkan Pak Pendeta. Akhirnya dia mulai cerita panjang kali lebar. Ya saudara, dan selama ceritanya yang saya lihat adalah bahwa yang pertama ada kekecewaan yang sangat besar di hatinya. Ya, saudara. Dan melalui ceritanya dia mau dibenarkan. Maka sekali lagi saudara saya sampaikan bahwa saudara dan saya kita belajar kebenaran firman Tuhan, bukan pembenaran firman Tuhan. Kebenaran dan pembenaran beda loh saudara Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kita belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita yang dulunya tidak baik, tidak benar, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Katakan amin. Ya, dia cerita saudara bahwa suaminya, ya saudara itu didapati ya berkali-kali ya ada orang ketiga. Ya, yang pertama dia maafkan, dia ampuni, yang kedua dia maafkan, yang ketiga dia maafkan, sampai 2016 terakhir ya saudara bikin perjanjian. Ya, kalau ya kedapatan lagi ada orang ketiga, ya makan di luar. Ya saudara, katanya dia cerita gitu saudara. Nggak makan di dalam katanya gitu saudara. Ya, bahwa pokoknya ya urus hidup sendiri. Ya barusan gak berapa lama, berapa waktu yang lalu, ya udah di 2024 saudara, ternyata ketahuan lagi ada orang ketiga. Ya saudara, maka saudara dia tanya, Pak Pendeta, ya kan gak apa-apa ya Pak Pendeta ya. Nah ini saudara yang saya katakan tadi, pembenaran saudara. Kan gak apa-apa ya Pak Pendeta ya, kita pisah, kita ini karena dia sudah bersalah Pak Pendeta, dia sudah melanggar. Wah nanti dulu Bu, saya bilang, kalau berpisah itu Tuhan gak boleh. Ya saudara, bahwa Tuhan bilang jangan berkhianat. Amin saudara. Amin. Saudara dan saya, kita di dalam Tuhan. Saudara dan saya bersama-sama berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Katakan amin. Saya berdoa keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di sorga sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, maka saya sampaikan Bu, ibu harus ampuni, intinya itu. Ya saudara, ibu harus punya hati ya di dalam Tuhan, kalau ikut Tuhan Yesus, punya hati yang seluas samudra. Katakan amin. Memang ya saudara melakukannya tidak semudah untuk apa saudara, untuk mengatakannya. Ya, tapi gembala sidang saudara dan saya, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, beliau selalu mengajar kita, milikilah hati yang seluas samudra. Amin. Hati yang seluas samudra itu saudara adalah hati yang legowo. Semua bilang sama-sama, legowo. Amin. Ya saudara, saudara tahu legowo ya? Kayak lemper itu loh saudara. Iya saudara, legowo itu ikhlas. Iya saudara, hati yang seluas samudra. Jangan pandang manusianya, jangan pandang orangnya, karena manusia bisa salah. Tapi pandang kasih Tuhan. Karena ketika saudara dan saya pandang kasih Tuhan, apa yang mustahil buat dunia, tidak mustahil bagi Allah. Bagi Tuhan, tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk dikerjakan bagi orang-orang percaya. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya ketika hatinya diserahkan kepada Tuhan, Tuhan beri sukacita yang luar biasa. Amin. Ya saudara, masuk di bulan yang baru, di minggu yang baru. Ya saudara, minta kekuatan dari Tuhan untuk saudara dan saya punya hati yang baru. Amin. Saya catat di sini saudara, forgive the people that hurt you, God will pay you back with the double joy, double victory. Amin. Ya, lipat kali ganda sukacita, lipat kali ganda kemenangan. Katakan amin. Siapa yang percaya dalam Tuhan Yesus ada kemenangan, sukacita. Amin. Saya berdoa sekali lagi masuk di bulan baru. Ya saudara, bukan hanya kemenangan, sukacita ya di dalam tantangan sehari-hari, tapi kita menang atas penyakit. Katakan amin. Kita menang atas segala pergumulan. Kita menang atas segala ya permasalahan dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya bebas dari resesi. Amin. Bebas stres. Katakan amin saudara. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Yang kedua, yuk sama-sama kita firman Tuhan. Ya, kualitas hati orang percaya ya berkenan di hadapan Tuhan dilihat dari seberapa mampu kita mengatasi setiap tantangan yang kita hadapi. Ya saudara, siapa yang di hidupnya ada tantangan?
Siapa yang hidupnya ada persoalan masalah? Iya. Memang kelihatan sih. ada ya, ada yang angkat tangan, ada yang nggak angkat tangan tapi langsung saya. Ya saudara, bukan hanya saudara, kita semua. Ya, saya pun menghadapi tantangan. Kita semua saudara. Namanya orang hidup. Orang hidup ada tantangan. Orang hidup kadang ada air mata. Tapi jangan lupa, ya saudara, bahwa ada air mata, ada sukacita juga yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Ya saudara, ada jalan keluar bagi setiap persoalan, permasalahan, tantangan yang saudara dan saya hadapi. Ya, sama-sama saudara dan saya mari. Ya saudara, Tuhan bawa saudara dan saya kalau kita mau, ya saudara, menyerahkan seluruh hidup kita, ya serahkanlah kepada Tuhan, maka Dia akan memeliharamu. Kalau saudara dan saya mau bangkit, mau maju bersama dengan Tuhan. Amin. Masuk bulan baru, bangkitkan imanmu. Iya saudara, masih ada jalan keluar. Masih ada pengharapan dalam Tuhan. Masih ada mujizat yang baru yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yang percaya boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, apapun keadaan yang kau hadapi, apapun tantangan yang kau hadapi, ya setiap hari berserah kepada Tuhan. Ya, bagaimana Pak supaya kita dimampukan setiap hari berserah kepada Tuhan? Saya sering sampaikan ini saudara. Itu sebabnya pagi hari bangun pertama kali yang kita lakukan, lipat tangan, tutup mata, bersyukurlah engkau dan aku masih ada, masih hidup, masih bernafas karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Karena enggak semua orang bisa bangun di pagi hari loh saudara Bapak Ibu. Kita tahu bahwa itu hidup ini singkat, hidup ini seperti uap. Hidup ini kadang kelihatan, ya ketahuan, kedengaran, ya lalu sebentar hilang, sekejap saja. Itu sebabnya saudara dan saya setiap pagi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya hari ini kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tantangan demi tantangan yang kita hadapi bukan kita lagi, tapi Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan, sukacita, kekuatan kepada saudara dan saya orang-orang percaya. Dan Dia kuatkan hatimu. Amin. Ya saudara, sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus menguatkan hati saya. Amin. Ya, karena tantangan-tantangan yang kita hadapi ke depan itu nggak mudah memang saudara. Dunia ini pun sedang mengalami perubahan luar biasa. Ya, kemarin minggu lalu, 2 minggu lalu saya juga cerita kalau saudara baca berita, ya saudara hari-hari ini situasi panas di mana-mana, bahkan katanya sampai akhir tahun, ya saudara ada ilmuwan mengatakan panasnya karena panas sangat luar biasa. Jadi di belahan dunia bagian lain panas luar biasa, di belahan dunia bagian lain ada banjir bandang. Di Eropa Barat banjir bandang, di Spanyol banjir bandang. Iya saudara, saya punya fotonya, mungkin teman boleh bantu ya, boleh tampilkan. Itu ada banjir bandang saudara, sampai mobil-mobil itu naik ke atas air. Iya saudara, di belahan dunia bagian lain Gunung Fuji 130 tahun itu nggak pernah botak jadi botak. Oh maaf, saya nggak pakai bahasa itu. Maksudnya jadi tidak ada esnya. Ya, udah lanjur ngomong. Maksudnya gunungnya, habis di beritanya bilang begitu. Ya Gunung Fujinya atasnya ujungnya itu. Ya nggak ada saljunya lagi. Jadi seperti ya itulah BOTAK. Ya saudara, selama 130 tahun nggak ada salju, selalu ada saljunya. Ya, tapi hari-hari ini saking panasnya sampai nggak ada saljunya, saudara. Nggak ada saljunya. Kalau saudara ingat beberapa minggu yang lalu saya juga sampaikan gurun Sahara. Ya saudara, selama 50 tahun nggak pernah banjir. Ini jangankan banjir, air aja nggak ada. Ya saudara, mungkin air sedikit. Ini banjir saudara. Hari-hari ini saudara dan saya kita mengalami tantangan zaman, tantangan kehidupan. Ya saudara, tantangan secara pribadi, tantangan di dalam hati saudara dan saya. Kita menghadapi keluarga, menghadapi pekerjaan, menghadapi ya orang-orang di sekitar saudara dan saya. Yuk kita lihat Amsal 24, ayatnya yang ke-16. Amsal 24. Boleh ditampilkan? Ya, saudara kita lihat ke depan di layar saja. Saudara kalau mau buka di Alkitab saudara juga boleh. Tapi saya tampilkan ini yang versi bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Sebab sekalipun orang jujur jatuh berkali-kali, selalu ia akan bangun kembali. Tetapi sebaliknya orang jahat akan hancur lebur oleh malapetaka. Ya, oleh hatinya yang panas, oleh hatinya yang tidak berubah, oleh hatinya yang tidak mau bertobat. Ya saudara, orang jujur artinya orang percaya, walaupun ada tantangan mungkin dihadapi berkali-kali, ia akan bangun kembali. Ya, sama-sama bilang sama saya, bangkit lagi. Amin.
Setiap hari saudara dan saya kita harus bangkit. Amin. Setiap hari kita harus berjuang. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, berjuang. Mendiang pendeta Yesaya Pariaji, gembala sedang saudara dan saya, setiap pelayanan pun beliau selalu menyampaikan, mari saudara, di zaman akhir kita harus berjuang. Suami-suami mari berjuang, istri-istri mari berjuang, suami istri mari kita berjuang, anak-anak muda mari kita berjuang. Katakan amin. Karena waktu Tuhan itu datang, ya tidak pandang bulu, tidak pandang umur. Waktu Tuhan datang gak hanya untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Waktu Tuhan datang untuk anak-anak muda juga. Ya, semua manusia. Itu sebabnya saudara dan saya, jangan pernah menyerah. Walaupun keadaan kadang-kadang membuat hati kita jadi gak enak. Ya, kadang-kadang keadaan membuat hati kita jadi getir. Kadang-kadang keadaan membuat hati kita, aduh, ya kok begini banget ya. Ya, mungkin hatimu terpukul, mungkin hatimu syok, mungkin hatimu yang melihat ya sesamamu, keadaan yang ada di sekitarmu, hatimu mungkin jadi ciut, mungkin hatimu jadi lemah. Tapi hari ini firman Tuhan sekali lagi katakan, bangun kembali, katakan amin. Bangkit lagi, katakan amin. Masuk bulan baru, bangun lagi, bangkit lagi. Ada berkat Tuhan, ada masa depan yang indah yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara dan saya. Di hari ini, di bulan yang baru ini, bersama dengan Tuhan, saudara dan saya, kita melihat kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Ya saudara, jangan berhenti, jangan tawar hati. Ya saudara, jangan berhenti ketika engkau letih. Kalau letih itu istirahat dulu sebentar. Ya saudara, jangan berhenti, sama-sama bilang sama saya, jangan berhenti. Ya, jangan berhenti apa? Jangan berhenti untuk terus berjuang. Hidup dalam ketaatan sesuai dengan firman Tuhan. Hidup setia, mulai dari perkara kecil, Tuhan beri perkara besar. Katakan amin. Karena Tuhan pun tidak pernah berhenti untuk menolong dan memberkati saudara dan saya. Yang percaya katakan amin, saudara. Amin. Saya catat di sini, don't stop when you are tired. Stop when you are done. Ya, saudara. Dan itu kapan? Dan itu selesai. Finish. Ya, kapan selesai? Ya, saudara. Kapan selesai kita tidak pernah tahu. Ya saudara, bahwa orang-orang yang setia adalah orang-orang yang mencapai garis finish. Amin. Saya pernah menyampaikan ini. Hidup kekristenan ya itu perlombaan iman. Ya saudara, tapi perlombaan iman dalam Kristen itu bukan siapa yang duluan sampai di garis finish. Kita nggak cari siapa juara 1. Kita nggak cari siapa juara 2. Kita nggak cari namanya perlombaan ya tentu ada juara. Juaranya bukan 1, 2, 3 sampai harapan 1, harapan 2 enggak. Ya saudara, perlombaan iman Kristen, ya saudara, yang sampai di garis finish adalah yang setia. Mari kita berjuang dengan setia. Amin. Ya saudara, bahwa dalam hidup mungkin kita lihat ada tantangan, ya saudara, percayalah serahkan tantangan-tantangan itu kepada Tuhan. Saya melihat banyak orang-orang yang luar biasa di dalam kehidupan ini saudara, tidak menyerah pada tantangan, ya saudara, tidak menyerah pada keadaan, maka Tuhan pasti tolong, katakan amin. Dimulai dari hati, ya saudara, yang tulus, hati yang menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Amin. Ya saudara, orang-orang yang luar biasa bisnisnya, pekerjaannya hebat, ya saudara. Sudah pasti tahu ada ayam goreng cepat saji yang gambarnya kakek-kakek. Ya saudara, dulu anak saya waktu dia belum bisa terlalu lancar bicara, dia bilang itu ayam goreng opa. Karena gambarnya itu kakek-kakek gitu saudara. Ya, setelah dia tahu namanya ya yang itu inisialnya dari K itu saudara ya, 3 huruf itu saudara. Ya, kalau saudara tahu ya saudara bahwa penemu brand tersebut ya saudara, makanya gambarnya laki-laki pria tua karena dia sukses bukan di umur 20. Ya saudara, orang ini namanya Colonel Sanders. Saudara pasti tahu ya. Colonel Sanders ini saudara, dia yang punya brand ayam goreng cepat saji sedunia ada saudara. Ya saudara, bahkan di negara-negara saudara. Ya, kenapa dia pakai lambang brandnya itu pakai fotonya dia yang sudah lanjut usia? Karena umur 20 dia belum berhasil. Umur 30 dia belum sukses. Dia umur 60, 65 dia sukses, dia berhasil. Ya, kenapa? Karena dia tidak menyerah. Karena dia tidak tawar hati. Sama-sama bilang sama saya, aku tolak tawar hati. Amin. Ya saudara, bahwa menu makanannya itu saudara bisa diterima oleh masyarakat di Amerika Serikat. Dia bawa saudara secara tradisional. Ya saudara, zaman dulu mungkin tidak secanggih sekarang. Tapi pada saat itu saudara dia bawa makanannya dari pintu ke pintu, door to door saudara. Ya, dari pintu ke pintu sampai akhirnya ada kata ya saudara bahwa sukses, berhasil. Ya saudara, tanpa ya saudara hati yang benar-benar percaya kepada Tuhan, saudara dan saya tidak akan lihat kemuliaan dan berkat Tuhan. Dan pagi hari ini percayalah ya saudara dan saya, sekali lagi
Tuhan itu sumber kehidupan. Kalau di hatimu ada Tuhan Yesus, di hatimu pasti ada kehidupan. Saudara dan saya melihat berkat Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, kita lihat 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 10. Sama-sama saudara kita lihat 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ini yang terakhir, bersama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Alkitab katakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Semua bilang sama saya, untung besar. Amin. Kalau ada rasa cukup ya saudara. Ayat ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10 kita baca sama-sama. 2, 3, iya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, ya saudara, bagaimana hati kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dilihat dari seberapa puas, seberapa saudara dan saya kita cukup bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin saudara. Sama-sama bilang sama saya, aku bersyukur. Angkat tangan kanan saudara. Aku bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini aku boleh masuk di minggu yang baru, di bulan yang baru. Aku percaya Tuhan yang cukupkan segala keperluanku. Masuk bulan baru, Tuhan pasti memelihara keluargaku. Katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara, bahwa dimulai dari hati yang cukup. Karena apa saudara? Semua yang dikejar saudara di dunia ini sudah gak ada habisnya. Iya saudara, kalau saudara dan saya hari ini kita fokus pada Tuhan, kejar Tuhan saja, saudara dan saya dipuaskan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, mengejar Tuhan. Mengejar Tuhan, kejar mujizatnya, kejar kuasanya. Saya percaya saudara dan saya, setiap kita, ketika kita mengejar Tuhan, mengejar kuasanya, ya saudara dan saya akan dipuaskan. Ya saudara dan saya akan dilegakan. Katakan amin. Hatimu tenang, katakan amin. Hatimu damai, katakan amin. Ya, ada sepasang suami istri tinggalnya di Bandung. Di Bandung ada Tiberias. Ya, tapi entah bagaimana mereka cerita, ya saudara, mereka datang ke Jakarta, saudara Bapak Ibu, ya mereka mengejar mujizat, mengejar kuasa. Ya saudara, mereka mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya saudara, dari Bandung mereka datang ke Jakarta, ya, dan mereka, ibu ini saudara, dia divonis tidak bisa ada kistemium, lalu telinganya salah satunya kurang bisa mendengar. Ya, singkat cerita saudara, mereka beribadah beberapa minggu di Jakarta, ya, pulang setiap dari ibadah pulang bawa perjamuan minyak urapan. Setiap hari diurapi telinganya, setiap hari mereka perjamuan kudus dan minyak urapan. Ya saudara, tanpa ya saudara, ya mereka ke medis hanya untuk cek saudara, ya, dan ketika mereka mendengar vonis, mereka fokus kepada kuasa Tuhan, mereka fokus kepada firman Tuhan, mereka fokus kepada pertolongan Tuhan, ya saudara, dan mereka katakan bahwa Tuhan, Engkau saja cukup bagi kami. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saja cukup buat saya. Ya, kalau saudara dan saya kita percaya Tuhan saja cukup buat kita, saudara dan saya nggak cari yang lain. Amin saudara, bahwa yang lain gak bisa memuaskan, hanya Tuhan Yesus yang melegakan, memuaskan, memberikan ketenangan dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, dan hari ini saudara mereka boleh menyaksikan ya pasangan suami istri ini saudara, bahwa mereka sembuh, sehat istrinya, ya saudara, bebas dari kistemium, ya telinganya bisa mendengar dengan baik, dengan normal. Kalau saudara percaya minyak urapan ini ada tanda kuasa mujizat. Amin. Ya saudara, itu sebabnya dimulai dari hati yang benar, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau orang dari hatinya udah gak percaya, kesananya juga pasti ya mohon maaf saudara, akan sulit, akan susah. Ya saudara, orang kalau ya dimulai dari hati. Amin. Kalau hari ini saudara dan saya mau datang dengan rendah hati, dengan tulus di hadapan Tuhan, saya percaya sekali lagi saudara, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan bekerja di atas hati orang yang tulus percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, kenapa? Karena saya percaya saudara bahwa dari hati yang baik, dari hati yang tulus, ya saudara, mujizat itu terjadi. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Dengan kasih Kristus saya mengundang rekan-rekan worship team boleh bergabung di depan. Mari kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, bersama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus. Sebab Tuhanlah kekuatan dan yaitu perlindungan saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Jadilah kuat, jadilah setia.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami bawa hati kami Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat hidupku tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita berikan kemuliaan, ucapan syukur, tepuk tangan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan jaga hidup saudara dan saya. Tuhan pelihara hidup saudara dan saya. Lebih lagi, mari bersama-sama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin. Engkau yang hari ini ragu masuk di bulan baru, tenanglah kini hatiku. Di tiap saat engkau yang cemas, engkau yang khawatir, engkau yang takut, percayalah penuh. Dia katakan jangan takut, sebab tangan Tuhan menyertai saudara dan saya. Dengan kekuatannya, dengan kebesarannya, bersama-sama kita katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah tanganku, hatiku, hidupku dipegang oleh Tuhan. Sekali lagi dengan ucapan syukur, iman percaya kita bersama-sama. Tuhanlah yang membimbingku. Kami serahkan hidup kami Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Kami serahkan hati kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus kekuatan kita. Angkat tanganmu bersama-sama dengan iman. Kita katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang oleh-Mu. Hatiku berserah tanganku. Oh, sekali lagi dengan iman percayamu. Oh Tuhan, Tuhanlah yang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama pagi hari ini kita mau sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus sembuhkan kami.
Darah-Mu Yesus sempurnakan kami. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pagi hari. Tercurah bagi kami. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Segala benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita angkat anggur tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Oleh darah Tuhan Yesus kami percaya rumah tangga kami rukun damai setiap hari. Berkat Tuhan tercurah bagi kami bersama keluarga. Berkati mulut kami ya Tuhan, diurapi agar tidak berdusta, agar apapun yang kami doakan Tuhan kabulkan berhasil. Berkati tangan kami ya Tuhan, diurapi agar tidak mencuri, agar apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan berhasil. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak kelemahan tubuh oleh darah Yesus bersama keluarga. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang, tidak nyeri tulang. Oleh darah Yesus, tidak saraf kejepit, tidak katarak, mata kami tidak rabun, tidak berbayang. Oleh darah Yesus kami menang atas virus, kami tolak terkapar, kami tolak COVID, kami tolak batuk flu. Oleh darah Yesus peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa
kepada Tuhan Yesus. Minta pada Tuhan, jika ada penyakit, sebut nama penyakitnya dan imani oleh darah Tuhan Yesus. Segala penyakit sudah Tuhan sembuhkan di atas kayu salib, sudah selesai. Saudara dan saya, oleh darah Yesus kita disembuhkan, kita disucikan, kita diampuni, kita diberi hati yang baru. Maka Tuhan beri mujizat baru. Kalau ada keperluan masuk bulan baru, jika ada kebutuhan, mintalah pada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan Yesus, Tuhan beri mujizat, Tuhan beri kasih-Nya, kebaikan-Nya untuk saudara dan saya. Haleluya. Bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, Tuhan pelihara. Kami raih firman-Mu di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang, lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut. Malaikat sorga, jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Oleh darah Yesus, seluruh hidup kami dipelihara Tuhan. Kami tolak fitnah atas keluarga dan gereja. Seluruh hidup kami ditutup bungkus oleh darah Tuhan Yesus. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah untuk pesta di kerajaan sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Bersama-sama mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Iman, yakin dan percaya Engkau yang hadir di tempat ini, apapun pergumulanmu, kerinduanmu, semua Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata semuanya telah selesai. Tuhan di dalam saudara, saudari dalam Tuhan. Bangkitkan iman kita datang sama Tuhan pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama. Yesus terlebih besar dalam hidup kami. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Sekali lagi kita berikan kemuliaan, tepuk tangan syukur kita buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesuslah yang layak terima pujian syukur umatnya. Mari angkat minyak saudara. Saudara di gereja Gadingnia, saudara di live streaming. Kalau saudara belum punya, nanti saudara boleh terima dari depan. Dengan iman percaya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, penuh kemuliaan Tuhan, diberkati berhasil, warga sorga. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh. Saudara dan saya, kita diurapi Tuhan Yesus menjadi warga sorga, dijaga malaikat,
Suatu hari tanganku digandeng Tuhan Yesus untuk kita terbang ke sorga, pesta di sorga. Tuhan Yesus beri saudara dan saya hikmat, marifat, akal budi, pewahyuan dari Tuhan Yesus saja. Tuhan jaga langkah kita selama di bumi, saudara dan saya, kita sehat, panjang umur bonusnya. Saudara dan saya diberkati, berbahagia setiap hari dalam berkat perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, keluargamu, keluargaku, kita diberkati, dipelihara, yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Siapalah kami tanpa Tuhan? Kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami masuk bulan baru, minggu baru ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur. Kami dipelihara Tuhan, kami disayang Tuhan. Hari ini kami boleh berada, beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus, kami beri hati kami, yaitu kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang mampukan untuk kami taat kepada firman-Mu, setia kepada Engkau, mengasihi, bahkan juga yaitu menjadi pelaku firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keluarga kami, untuk pekerjaan, semua yang ada pada kami datang dari Tuhan. Dan kami bawa semua ucapan syukur kehidupan kami persembahkan, yaitu yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, pegang tangan kami, jaga tangan kami Tuhan, yaitu hidup kami, bahkan juga jaga hati kami, jaga seluruh yaitu keluarga kami Tuhan. Di akhir zaman ini kami boleh berjuang, kami menjadi keluarga yang teguh di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi anak-anak muda yang teguh di dalam Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu, Pak Henry dan keluarga, Bu Intan dan keluarga diberkati, Lina dan keluarga diberkati dimanapun berada, Pak Andre dan Bu Alin Tuhan berkati Pak Yobel dan keluarga, apa yang dikerjakan berhasil. Berkati Daniel William, Tuhan berkati Pak Sandi, juga punya pekerjaan, bahkan juga keluarganya diberkati. Berkati Pak Anggoro bersama keluarga, berkati Pak Boy dan keluarga, berkati Pak Noldi dan keluarga, bisnisnya maju berhasil. Pak Tandi dan keluarga diberkati, disayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan Tuhan Yesus setiap anak-anak muda, pandai, cerdas, berhasil, masa depannya indah. Kami tolak roh mati muda, panjang umur, sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Berkati semua yang melayani sepanjang hari ini ya Tuhan, akan khususnya di pagi ini. Berkati worship team, berkati yaitu worship leader Alvarado, Rudolf, juga Pak Renaldi bersama dengan semua rekan-rekan imam musik, backup singers. Bahkan berkati usher, soundman, operator media, tim event, diberkati Tuhan. Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sempurna sehat, panjang umur, tegap sentosa, berbahagia bersama dengan anak cucu mantu dalam berkat Tuhan. Maka gembala sidang kami hari ini akan melayani di tempat ini jam 10 pagi nanti ya Tuhan. Tuhan beri kuasa, Tuhan beri mujizat, Tuhan sertai dengan tanda yang heran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan semua hamba Tuhan yang menyertai. Tuhan memberkati bersama dengan Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati, penuh kuasa kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Bapak Pendeta Aristo dan keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Misalkan semua acara gereja, semua program gereja ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Natal Tiberias 7 Desember 2024, penuh kemuliaan Tuhan, sukses, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Akan banyak jiwa-jiwa hadir memenuhi Stadion GBK Senayan Jakarta. Yang pernah hadir kembali, jiwa-jiwa baru Tuhan kirim untuk mengalami Tuhan Yesus di dalam Natal Tiberias. Jabodetabek penuh kemuliaan Tuhan, cuaca cerah, kami tolak hujan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Pasukan malaikat sorga berjaga melindungi Natal Tiberias. Setiap billboard yang ada, setiap billboard iklan Natal Tiberias yang ada di seluruh jalan di Jabodetabek, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Semua yang melihat, Tuhan jamah hatinya agar datang berbondong-bondong untuk memuliakan Tuhan, merayakan kasih Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, pembangunan gereja di Surabaya Tuhan berkati tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Akhirnya angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.